Itu yang mau saya lihat. Jadi jangan nyalin saya aja, Anda pinter banget nyalain gue dari tadi. Kan tadi POD-nya 13,5%. Ekonomik sekarang, apalagi tadi Bapak minta harganya murah, itu kemungkinan bisa di bawah 13,5, dibawa ke komen POD. Otomatis nanti mereka minta insentif, Pak. Nanti insentif kita lihat dari... Ini, hitung aja yang betul. Kalau bisa murah, murah. Tapi kan kalau mahalnya gara-gara intermediate perantara itu, yang nggak bener juga. Lo naikin harga, kasih $4 misalnya ke Pegas atau Pertamina. Pegas ya, PGN ya. Kan nggak bener. Lo ambil untung di sini, di sananya kita rugi. Padahal harga di sininya nggak setinggi itu. Itu yang mau saya lihat. Jadi jangan nyalin saya aja, Anda pinter banget nyalain gue dari tadi. Jadi kita cari ke arah sana. Nanti kita kerjasama bareng ke depan. Iya Pak, saya mau nyalain Pertamina sama PGN. Cuman pejabat di Kementerian Keuangan kebanyakan komisaris di sana Pak. Pak, betul Pak. Pak Sekjen, Pertamina gimana? Bisa kendalikan nggak itu harga? Lumayan lah, 10-20%. Next. Nah ini yang LDA Pak. Impex kan sudah dapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk skema pendanaannya itu trustee borrowing scheme Pak. Nah waktu itu ada tulisan di persetujuannya itu dibiayai seluruhnya oleh bank. Tetapi Impex sudah datang ke kami, mereka juga ingin dapat pembiayaan dari selain bank Pak, dari loan, dari bond dan sebagainya. Itu once mereka sudah tanda tangan financingnya, nanti kalau ada perubahan regulasi, minta dihormatilah sanksi of contract. Jadi tidak ada regulasi, misalnya nanti tahun depan, 2 tahun lagi ada regulasi baru. Nah mereka harus ngikutin, nanti mereka agak confused lah. Iya kira-kira gitu Pak. Once sudah ditandatangani financingnya, baik dengan pinjaman bank maupun pinjaman yang konsumer lain, karena mereka juga akan pinjam dari kantor pusatnya. Ini yang tanda tangan saya kan? Saya siapa? Peraturan dari saya? Ya artinya minta jaminan itulah. Ya. Nanti dari mana? Belum Pak. Dari saya, dari Kementerian Keuangan, apa dari siapa? Ya kalau perlu begitu Pak, dari Kementerian Keuangan, bahwa tidak ada perubahan kontrak yang sudah nanti ditandatangani. Kontrak yang mana? Kan nanti dia akan kontrak pinjam dengan bank yang trustee borrowing bank, dengan bond atau dengan kantor pusatnya. Kan nanti ada financingnya Pak. Kita sudah jajaki, tinggal minta satu tadi mereka itu. Pemerintahnya involve di mana? Kan Bapak sudah menyetujui itu Pak, trustee borrowing bank. Jadi tuh jangan berubah persetujuan yang itu, jangan berubah lagi. Maksudnya gitu. Nanti kalau ada regulasi baru Pak, ke depan. Jangan membypass yang lama gitu, jangan rubah yang lama. Iya. Anda, misalnya yang DHE aja Pak, itu kan uangnya harus tertahan 3 bulan di BI. Nah ntar tiba-tiba harus 1 tahun. Kemarin ada isu itu Pak, sempat ada isu itu kan, dari BI atau dari Kementerian Perekonomian. Uangnya harus ditahan 1 tahun. Jangan sampai itu maksudnya Pak. Nanti kan kita bisa jaga itu. Iya itu maksudnya. DHE sekarang, kalau ada perubahan pun yang udah lama kan kita bisa kecualikan. Iya itu Pak maksudnya. Jadi Anda jangan takut. Iya oke, itu aja. Kan Jepang suka takut Pak orangnya Pak kalau ada perubahan. Ya. Itu Pak yang nomor 1. I want to emphasize that Indonesia never violate contract and never change regulation whenever the contract has been signed. We are not going to issue any regulation or law that violate the sanctity of the contract. We have never done that, right? We always honor our contract, our obligation. So don't worry about that. But maybe sometime we are making some rule regulation that oversee of does not deliberately affect the contract, but because of linkage impact, maybe
it affect your contract. But let us know about that if it's happening. We will adjust accordingly. But we never violate the sanctity of the contract. That is important, very important for investment confidence in the country. Jadi gitu Pak, Bapak jangan takut, gua mah baik. Yang lambat tempat lu selama ini. Buat tempat lu juga. Pak Menteri juga lambat, kita minta tadi sewa, itu nggak selesai. Tuh, nggak bisa ngitung dia. Oh iya. Kalau dia bisa ngitung, saya putusin sekarang tuh. Lu tukang nyalain aja lu. Siapa? Oke ya, kita jamin. We guarantee whenever you signing the financing agreement, then we guarantee still maintains even any change regulation in the future. Thank you. Okay. Thank you very much. You're welcome. Okay. We have even set up a special team to guide your investment here. Yes. Never happened before, right? Yes. This is one-stop Very service. good. You come to us, we'll finish it. Understood. Thank you very much. Nah, yang nomor 2, Pak, kan tadi POD-nya 13,5%. Ekonomik sekarang, apalagi tadi Bapak minta harganya murah, itu kemungkinan bisa di bawah 13,5, di bawah Kekomen POD. Otomatis nanti mereka minta insentif, Pak. Nanti insentif kita lihat dari... Ini, hitung aja yang betul. Kalau bisa murah, murah. Tapi kan kalau mahalnya gara-gara intermediate perantara itu, yang nggak bener juga. Lu naikin harga, kasih $4 misalnya ke Pegas atau Pertamina. Pegas ya, PGN ya. Kan nggak bener. Lu ambil untung di sini, di sana kita rugi. Padahal harga di sininya nggak setinggi itu. Itu yang mau saya lihat. Jadi jangan nyalin saya aja, Anda pinter banget nyalain gue dari tadi. Jadi kita cari ke arah sana. Nanti kita kerjasama bareng ke depan. Iya, Pak. Saya mau nyalain Pertamina sama PGN. Cuman pejabat di Kementerian Keuangan kebanyakan komisaris di sana, Pak. Pak, betul Pak. Pak Sekjen, Pertamina gimana? Bisa kendalikan nggak itu harga? Bisa, Pak. Pertamina nih. Dari tadi nembak dia rupanya, bukan nembak gua, bingung kenapa nembak gua terus. Katanya nanti dikendalikan ya, nanti kita diskusi aja. Alhamdulillah, Ya, paten. mungkin yang penting harganya optimal, di mana industri kita bisa lebih bersaing. Apalagi kalau mereka bisa dapat gas, ini kan dianggap bersih kan, dianggap energi bersih kan, apa namanya? Sustainable energy kan. Clean gas. Di Eropa dia dapat treatment khusus untuk barang-barangnya, dia bisa dapat harga apa pajak yang lebih murah lagi atau subsidi dari sana saya nggak tahu. Tapi itu penting untuk daya saing industri kita secara umum. Ini saya cuma pengen lihat ini bisa segitu, bisa nggak di sana? Bisa nggak kita pakai kesempatan ini? Kalau nggak bisa ya udah. Saudaraku semuanya, sebelum kita melanjutkan ya berita-berita yang heboh di masyarakat ini, jangan lupa minta dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel Public News ini. Semoga channel ini kita bisa menayangkan berita yang inspirasi, berikan wawasan, pengetahuan lah pada kita, agar kita mengetahui kejadian di masyarakat yang lagi heboh, keadaan masyarakat kita bagaimana. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, rezekinya lancar, dan berlimpah ruah. Baiklah saudaraku, kita lanjutkan beritanya berikut ini. Nanti kita diskusikan, Pak. Pak Ketua, bukannya saya nggak bisa ngambil keputusan sekarang. Mereka juga nggak jelas, Bapak juga nggak jelas. Saya sih maunya langsung sekarang, jeder. Tapi kalau gini kan saya jadi nggak, keputusannya nggak bertanggung jawab. Mereka juga masih ini. Coba diskusi seminggu ya, Anda di internal seminggu, nanti kita meeting seminggu kita putusin langsung dari ini jadi untuk ini jadi clear, nggak usah diskusi macam-macam lagi. Ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Seminggu, Pak. Bisa lanjut, Pak, di kolom yang terakhir. Ini critical point-nya tadi kita sepakat bahwa butir 1 itu fit FVCI LNG supaya selesai sesuai dengan target atau bahkan lebih cepat. Nah, groundbreaking ini nanti 1 April, Pak, atau habis Lebaran paling cepat.
Terus GSA-nya tadi November Pak, mohon kita cari gas, bukan cari gas, cari buyer. Finalisasinya nanti Desember tanda tangan LDA-nya. Nah, yang kritikal ini Pak, tadi sudah disampaikan juga oleh Impex, kita harus sosialisasi. Tadi aja kami di demo Pak, bakar-bakar ban di depan kantor SKK untuk kompensasi ini Pak ya. Kompensasi ini kan tadi kan baru 15.000 per, iya, tanam tumbuh Pak, tanam tumbuh di bawah itu. Kompensasi Itu kan tanam orangnya di tumbuh. sana Saum Laki, jauh banget. Demo ke sini. Iya, Hah, bener loh. enggak, biasalah kan, apa kipas-kipas LSM kali nggak tahu juga. Agen-agen itu diamin aja kalau agen itu yang penting Iya. rakyatnya dijaga betul kesejahteraannya. Iya, jangan sampai Saya nanti nggak ngitung dari Saum Laki ke sini untuk demo terlalu Iya. mahal ongkosnya. biasa perwakilan-perwakilan ada segala macam itu. Itu agen bayaran maksudnya. Iya, barangkali Pak. Nah, jangan diperhatiin tuh, yang penting di sana diperhatiin di sananya di, Iya, di tanah sananya di Saum Lakinya. Kami jaga jangan sampai nanti Pak Menteri ke sana groundbreaking ada demo, intinya itu Pak. Supaya kita selesai Maret ini, kalau perlu seminggu sebelum Lebaran, hitung-hitung kayak THR gitu kan, Impact bisa menyelesaikan lah nanti. Kita sudah tugaskan nanti gubernur sore ini ada di Jakarta untuk membuat tim DU itu Pak, SK. Nanti jangan mahal-mahal, kita ada anggaran 80-an miliar dari Impact sebagai CSR. Kalau lebih dari itu ya kita paksa anggarannya itu, atau nanti kita tambah, saya tanda tanganin untuk cost recovery. Tapi jangan terlalu tinggi lah kira-kira gitu. Kita ada anggaran untuk kompensasi ini 80. Terakhir, cover apa? Kan ini PC cost rec Pak. Asal kita sepakat bahwa misalnya kebutuhannya nanti 100 miliar Pak. Kita baru ada 80. Kita tambah 20 miliar, toh di cost rec juga. Ya, itu Pak kira-kira. Next slide. Satu hal yang akan saya tambahkan, bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya. Pak, kenapa nangis, Pak? Pak, kenapa nangis, Pak? Kenapa nangis, Pak? Kenapa nangis, Pak? Terharu ya, Pak? Kejahatan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifa Sihaan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dan saya yakin masih banyak fakta-fakta persidangan yang belum dipertimbangkan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik akan menunjukkan keadilan. Saya percaya akan hal itu. Sabar sih, ini hak saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Baik. Dan saya yakin dan percaya satu hal yang akan saya tambahkan, bahwa saya tidak pernah menyesal mengabdi kepada perusahaan tempat saya. Namanya jatuh, tertimpa tangga, tankinya dipakai, disuruh bayar utang, sekarang dirampas. Tapi kami melihat kelemahan dari putusan. Dan kami apresiasi hakim anggota keempat yang menyatakan dengan keyakinannya tidak ada kerugian dalam perkara ini. Ya, oleh karena itu tentu saja sebagai umat yang beragama kita berdoa. Masih ada upaya hukum. Ya, banding, kasasi, bahkan kalau nanti ada bukti yang baru atau kekilapan yang nyata, masih ada upaya hukum luar biasa. Namanya jatuh, tertimpa tangga, tankinya dipakai, disuruh bayar utang, ya sekarang dirampas.